Pemukulan yang terjadi pada aktivis Ade Armando mencoreng demonstrasi yang dilakukan pada Senin 11 April kemarin. Polisi sejak awal sudah mewanti-wanti adanya pihak-pihak yang menunggangi aksi yang dapat berujung pada tindakan anarkistis dan juga kekerasan. Di sisi lain, pengeroyokan yang menimpa Ade Armando dinilai sebagai cermin kian tajamnya polarisasi di tengah masyarakat dampak dari gejolak sosial dan juga politik. Benarkah demikian? Siapa sebenarnya pihak-pihak yang memanfaatkan demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa? Kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan Mbak Nong Darol Mahmada, Sekjen Pergerakan Indonesia untuk Semua atau PIS. Selamat malam Mbak Nong, apa kabar? Sehat? Ya, selamat malam Mas Renhat. Alhamdulillah sehat. Baik. Dan ada Kang Ujang Komarudin, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Selamat malam Kang Ujang, apa kabar? Selamat malam, Renhat. Alhamdulillah baik. Baik, kami juga masih menunggu nanti bergabungnya Kak Harudin, Koordinator BMSI untuk melihat perspektif atau dari sudut pandang mahasiswa berkaitan dengan aksi demonstrasi yang kemarin. Saya mau ke Kang Ujang dulu. Kang Ujang sudah dijelaskan juga oleh pihak kepolisian bahwa pelaku kekerasan bukan dari kalangan mahasiswa dan sejak awal memang sudah diwanti-wanti bahwa demonstrasi ini rawan adanya penyusup atau penunggang atau apapun namanya memanfaatkan situasi. Bagaimana Kang Ujang melihat rangkaian demonstrasi kemarin yang kemudian juga ada insiden kekerasan dan yang dinilai kemudian ada memang pihak-pihak yang memanfaatkan situasi di aksi demonstrasi mahasiswa? Ya, saya percaya ya kalau mahasiswa, mohon maaf ya, tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang rasional. Artinya tindakan kekerasan atau apapun itu ya, termasuk misalkan menggebuki orang lain, itu kan bagian daripada kualitas seorang mahasiswa. Jadi saya yakin kalau misalkan itu adalah bagian daripada mahasiswa dan polisi sudah mengatakan itu bukan mahasiswa. Nah, saya sudah lama Bang Reinhard ya, sejak 5 tahun lalu saya sangat intens dengan teman-teman mahasiswa seluruh Indonesia karena saya sering jadi narasumber dengan mereka. Nah, mereka itu kan prihatin terhadap nasib bangsa. Oleh karena itu, gerakan 11 April yang lalu adalah akumulasi dari persoalan-persoalan bangsa yang semakin hari makin menumpuk. Mereka ingin mengkritisi, ingin mengkoreksi, tapi memang ada hal yang di luar kontrol mereka, yaitu ada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab ya terhadap dosen, Bang Ade Armando. Saya kenal dengan Bang Ade Armando, bahkan saya dulu pernah satu mobil dengan beliau. Ya terlepas apapun ya pendapat atau pilihan politik di antara masyarakat gitu ya harus dihargai, tetapi tindakan kekerasan yang menimpa beliau itu tidak pernah bisa ditolerir. Saya bahkan mengutuk keras gitu ya tindakan itu, dan polisi harus mengusut tuntas hingga selesai. Karena apa? Karena kalau tidak tuntas, tidak selesai, maka ini akan menjadi, mohon maaf, citra buruk gerakan mahasiswa, insiden yang akan menodai bahkan perjuangan mahasiswa untuk memperbaiki bangsanya. Nah, saya melihat bahwa ini harus selesai, tuntas, dan kita tahu secara umum gerakan mahasiswa kemarin adalah terkendali gitu ya, walaupun ada insiden tadi yang sesungguhnya membuat hati saya sangat prihatin ya. Kejadian bahwa masyarakat kita yang beradab, masyarakat kita yang biasa rukun, masyarakat kita yang mengutamakan nilai-nilai agama, ada yang tindak, mohon maaf, brutal seperti itu. Tentu tadi bukanlah bagian daripada mahasiswa itu. Dan saya yakin mahasiswa gerakannya masih murni, begitu Bang. Oke, sebelum saya ke Mbak Nong lagi, saya masih ke Kang Ujang. Nah, menurut Kang Ujang sejauh mana aksi kemarin itu dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu? Baik mungkin yang punya motif politika atau ada kelompok anarko disebutnya seperti itu oleh kepolisian. Tapi sejauh mana itu kemudian dimanfaatkan sehingga terjadi hal-hal yang di luar kendali dari para mahasiswa sendiri? Besar Bang, akan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Bahkan, mohon maaf, nama saya kan disebut-sebut sebagai mentor gitu kan. Bahkan paling atas nomor 1 di bidang politik. Salah satu istilahnya penggerak dari demonstrasi. Itu tuduhan yang keji gitu terhadap saya juga. Artinya, memang akan ada pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk masuk
arena ataupun wilayah demonstrasi itu untuk mengacaukan, misalkan tadi yang isunya adalah Jokowi 3 periode, menolak Jokowi 3 periode dan lain-lain, lalu misalkan muncul isu turunkan Jokowi dan lain sebagainya. Dan ini yang kita tidak inginkan. Ya, kita sepakat bahwa Pak Jokowi itu sampai 2024, tuntutan mahasiswa adalah jangan sampai Pak Jokowi memperpanjang ataupun bisa 3 periode, kan seperti itu. Oke. Nah, saya melihat dari nama saya saja dicatut, itu ada insiden yang terjadi pada Bang Ade Armando, lalu akan ada hal-hal yang lain yang kita tidak tahu ya di belakang layar, maka potensi penyusupan itu sangat besar. Jadi dalam setiap momen politik bahwa akan ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi. Nah, dan Presiden tahu persis, Bang Reinhardt, dengan gerakan kemarin begitu demonya belum terjadi, hari sebelumnya di hari Minggu petang sore Pak Jokowi langsung merespon gerakan 11 April itu dengan cara kabinet terbatas terkait dengan tahapan-tahapan pemilu dan menjelaskan bahwa tidak akan ada penundaan, perpanjangan maupun Jokowi 3 periode. Artinya Pak Jokowi dan pihak pemerintah sudah paham bahwa kalau eskalasinya besar, volumenya banyak dan eskalasinya juga tinggi, maka itu akan rentan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi seperti itu, Bang. Oke, saya ke Mbak Nong. Mbak Nong, sudah banyak kronologis yang mungkin dibaca di media ya, baik yang disampaikan oleh teman-teman Bung Ade Armando atau yang dilihat langsung lewat tangkapan layar orang-orang atau netizen, warganet yang berada di sana. Apa yang sesungguhnya terjadi yang terjadi kemarin dari sisi yang mungkin Anda dengar langsung dari Bung Ade Armando sehingga sampai di titik ada aksi pengeroyokan dan juga pemukulan? Iya, mungkin saya perlu pertegas lagi di sini ya bahwa posisi Bang Ade ketika turun ikut terlibat dalam aksi kemarin itu adalah posisinya sebagai ketua pergerakan Indonesia untuk semua yang memang tujuannya untuk melakukan liputan secara mendalam. Ya. Jadi liputan secara mendalam untuk membuat konten-konten yang diproduksi oleh gerakan PIS ini, oleh PIS ini. Karena kami mempunyai beberapa kanal media gitu, media sosial yang secara rutin tiap hari itu kami produksi. Jadi makanya Bang Ade itu membawa tim, ada 2 kameramen, 2 penulis, langsung berinteraksi, wawancara, mengambil gambar langsung dan lain-lain. Dan ketika jam 3 itu, jam 3 lebih lah ya, itu Bang Ade itu sudah memutuskan, sudah selesai karena memang proses aksi mahasiswanya itu sendiri kan memang sudah selesai ya. Jadi ketika Kapolri sudah tampil gitu kan, itu sudah dianggap selesai dan memang polisi juga sudah mulai menyisir, memundurkan gitu, membubarkan para demonstrannya. Nah, ketika Bang Ade dan tim memutuskan untuk pulang, memang kata Bang Ade, mungkin saya mengambil arah jalan yang salah gitu loh. Jadi yang awalnya menghindari kerumunan mahasiswa yang sedang disisir oleh polisi supaya bubar, nah Bang Ade itu mengambil arah sebaliknya karena alasannya itu arah yang sepi sehingga Bang Ade bisa pulang dengan cepat. Nah ketika mau pulang itu ada yang ibu-ibu perempuan itu yang teriak-teriak Bang Ade itu. Nah itulah yang mengawali terjadinya kemudian peristiwa pengeroyokan dan penyerangan terhadap Bang Ade yang kemudian kita bisa saksikan di video yang tersebar itu. Oke, tentu kita juga ikut mengutuk keras dan menyayangkan aksi kekerasan yang menimpa Bung Ade Armando. Jadi memang kedatangan di situ untuk memproduksi sebuah konten ya atas pergerakan Indonesia untuk semua. Artinya tidak terpikirkan, tidak terkalkulasi bahwa situasi di sana bisa sangat dinamis, bisa kemudian juga bisa merugikan Bung Ade Armando secara pribadi dengan masa yang sejak awal dikatakan polisi ini bisa ditunggangi oleh sekelompok orang, Mbak Nong? Ya, sebenarnya kalau Bang Ade sih orangnya mungkin bisa dibilang polos-polos aja ya. Jadi mungkin karena beliau ini adalah seorang akademisi, Mas Renard. Jadi dia juga nggak punya pemikiran yang jelek
terhadap sekeliling itu. Karena beliau itu terbiasa dengan pemikiran-pemikiran yang kalau misalnya berbeda itu adalah berdebat, bukan lewat kekerasan. Nah, jadi tidak berpikir sama sekali oleh Bang Ade, meskipun ya sebenarnya dari sejak awal itu kita kasih masukan, tetapi Bang Ade melihat enggak, ini peristiwa yang sangat penting menurut dia buat teman-teman tim yang dia bawa adalah juga merupakan proses pembelajaran ya. Dan juga sebagai akademisi gitu, sebagai ahli komunikasi, dia juga pengen melihat bagaimana mahasiswa yang bergerak saat itu, dan kebetulan juga adalah tuntutannya juga sama dengan Bang Ade yang disetujui, yaitu menolak 3 periode jabatan presiden dan juga penundaan pemilu. Jadi semuanya kop gitu loh Mas Reni. Jadi sama sekali tidak ada pikiran macam-macam, dan prosesnya proses Bang Ade dengan tujuan seperti itu kan awalnya memang sangat smooth ya, maksudnya sangat sesuai dengan rencana gitu loh. Jadi jam 3 selesai mau pulang, tapi ya tiba-tiba kejadian seperti itu gitu. Jadi itu betul, saya setuju sekali bahwa itu bukan mahasiswa. Terlihat sekali dari video, terlihat sekali dari foto. Mungkin sebelum-sebelumnya ada upaya organisasi dan lain-lain ya, dan ada kesempatan momen ketika Bang Ade sendiri bersama timnya, nggak ada polisi kayak gitu-gitu, itu mungkin banyak hal yang bisa menjelaskan kenapa kemudian Bang Ade diperlakukan seperti itu. Ya, karena Mbak Nong banyak juga yang kemudian mempertanyakan aktivitas atau apa yang kemudian dilakukan oleh Bung Ade Armando di tengah demonstrasi tersebut, meskipun kemudian sekali lagi kita tentu menyayangkan dan juga menyesali terjadinya aksi kekerasan tersebut. Tanggapan Anda bagaimana Mbak Nong ketika banyak yang mempertanyakan juga posisi Bung Ade Armando di lokasi? Saya tuh agak heran juga ya Mas Reinhardt, kenapa orang kok mempertanyakan kenapa Bang Ade ikut aksi gitu loh. Karena apa? Karena aksi itu kan sebagai ruang publik, siapapun boleh. Jadi siapapun boleh, apalagi seorang Ade Armando yang dia juga adalah seorang dosen, seorang ahli komunikasi, dan juga dia punya yang namanya gerakan KIS. Jadi yang namanya motif atau tujuan dari Bang Ade itu sangat besar ya, untuk kenapa Bang Ade itu kemudian ikut terlibat dalam aksi. Jadi saya agak heran dengan pertanyaan, ngapain sih Bang Ade itu ikut aksi? Ya kok ada pertanyaan menurut saya ya sebodoh itu untuk Bang Ade. Terlepas dari misalnya katakanlah dianggap bahwa Bang Ade ini selama ini katanya pemikirannya itu dianggap provoking, dianggap apa segala macam. Tapi itu tidak bisa menjelaskan atau kita bisa memaklumi bahwa kekerasan yang terjadi pada Bang Ade itu kemudian dimaklumi gitu, atau ya salah Bang Ade, itu saya pikir saya nggak semestinya tidak boleh diterima seperti itu. Oke, baik. Kang Ujang, ada perspektif yang lain ketika isu ini juga akhirnya bergulir di masyarakat, dan kembali lagi ya akan ada 2 pandangan yang berbeda begitu soal banyak yang mempertanyakan posisi Bung Ade Armando, tapi di sisi lain juga tentu banyak yang berempati atas apa yang terjadi dialami oleh Bung Ade Armando. Ya tentu kita semua tidak membenarkan secara apapun, baik dalam konteks hubungan sosial, hubungan kemanusiaan, maupun dalam konteks agama. Jadi kekerasan yang menimpa siapapun termasuk ke Bang Ade Armando itu tidak dibenarkan. Oleh karena itu ini kita prihatin. Tadi saya katakan kita ini bangsa yang menjunjung nilai-nilai aturan sopan santun. Ya, kita bangsa yang beradab. Di Indonesia kita bangsa timur gitu ya, kita juga nilai agama kita juga tinggi gitu. Masa melakukan tindakan-tindakan yang seperti itu kepada sesama warga negara. Nah, kita ini ke depan harus terbiasa gitu ya untuk beda pendapat, dan itu hal yang biasa dalam negara demokrasi. Tetapi memang tidak boleh kita memaksakan kehendak atau kita melakukan tindakan kekerasan atau brutalisme kepada siapapun. Oleh karena itu momentum kemarin adalah momentum untuk perbaikan introspeksi kita semua, baik yang pro maupun kontra terhadap pandangan, pendapat atau pikiran Bang Ade Armando. Ini kita ingin meluruskan ya dalam konteks apapun. Kita tidak berhak hakimi atau menuduh, apalagi melakukan tindakan kekerasan pada siapapun.
Itu yang harus kita jaga. Ya, kalau kita ingin menjadi bangsa yang memiliki nilai-nilai peradaban yang luhur, yang tinggi, maka nilai-nilai kemanusiaan itu harus dijunjung tinggi. Bahkan kalau ada orang salah ya kita maafkan. Jadi sekeras apapun perbedaan pendapat itu tidak bisa kita hakimi ataupun melakukan tindakan kekerasan itu. Apalagi kita sesama anak bangsa. Oleh karena itu baik yang pro maupun yang kontra, kita mesti sadar bahwa ada perilaku perilaku kelompok tertentu atau oknum yang tertentu yang ini tidak bisa ditolerir. Dan saya mengatakan banyak media harus diusut hingga tuntas. Karena kalau ini tidak diusut, dibiarkan, maka akan terjadi kejadian yang sama kepada orang yang lain. Oleh karena itu, ya ini pembelajaran sama sebagai anak bangsa bahwa siapapun tidak boleh melakukan kekerasan ke orang lain. Mbak Nong dan Kang Ujang, dari menurut pandangan Anda masing-masing, siapa sebenarnya pihak-pihak yang memanfaatkan situasi kemarin atau pihak-pihak yang menyusup atau yang menunggangi begitu sehingga terjadi aksi kekerasan, atau kalaupun tidak ada aksi kekerasan, apakah memang demonstrasi kemarin itu memang benar-benar ada pihak yang memanfaatkan situasinya? Menurut Anda siapa kemudian ini yang bisa bukan menuduh ya, tapi kemudian kita bisa melihat ini kelompok yang seperti apa dan elemen masyarakat yang mana. Tapi nanti dijawabnya, kita break dulu. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Anda kembali di Newscast, saya masih bersama Kang Ujang dan juga Bang Nong. Saya ke Kang Ujang lagi. Kang Ujang, kalau kita lihat kemarin video yang beredar ya, awal mula pengeroyokan, kita lihat kita dengar narasi yang disampaikan adalah yang ditudingkan ke Bung Ade Armando adalah soal penista agama, buzzer, dan lain sebagainya. Sampai pada kesimpulan sebagian orang menilai bahwa ini ujung-ujungnya memang ke isu yang sama lagi, soal polarisasi lagi, soal tensi politik lagi. Apakah itu memang Anda lihat hal yang terjadi, hal yang memicu atau itu cermin bahwa memang polarisasi kian tajam di tengah-tengah masyarakat, Kang Ujang? Iya, saya sepakat ya, Bang Reinhardt. Kita ini masyarakat, mohon maaf, jika kita ada momen politik tertentu, itu mohon maaf menjadi pendendam. Bahkan ketika pemilihan kepala desa, itu di satu keluarga dengan keluarga lain itu dendamnya seumur hidup. Ada yang terusir karena kalah. Ini yang terjadi di masyarakat. Begitu juga dalam konteks pemilihan presiden. Itu ada pihak-pihak tertentu yang memang ketika kalah dendam. Bahkan ketika Pilpres kemarin, mohon maaf ya, banyak pihak-pihak tertentu yang misalkan yang pakat kekuasaan lalu juga yang di penjara. Ini kan memunculkan dendam-dendam yang ada di masyarakat. Nah, saya melihat polarisasi yang begitu tajam itu lalu diperburuk oleh, mohon maaf ya, oleh kekuasaan atau orang-orang yang di sekeliling kekuasaan yang memunculkan wacana dan gerakan tadi, ada yang penundaan, perpanjangan maupun Jokowi 3 periode itu. Ini yang membuat masyarakat dan mahasiswa menjadi marah. Nah, saya melihat ini kan tahun politik akan semakin panas. Dendam dan luka 2019 yang lalu itu belum hilang, masih terjadi sampai saat ini. Oleh karena itu jangan ada posisi atau kelompok tertentu yang memanas-manasi keadaan. Apalagi kita ini rakyat sedang sulit. Bagaimana banyak yang di PHK, lalu pajak naik, lalu sembako mahal naik, kan minyak goreng hilang, juga naik, PM juga naik. Nah, ini kan juga memicu akan menghilangkan sabaran dari seseorang itu. Tekanan hidup yang begitu besar kan membuat orang makin beringas, semakin di luar kendali. Nah, oleh karena itu ya kita ya sebagai manusia ya tadi harus menciptakan tadi nilai kasih sayang, menjaga persatuan dan kesatuan. Dan sekencang apapun perbedaan pendapat, tidaklah harus saling menjelekan, tidaklah harus saling menafikan, tidaklah harus saling memfitnah, tetapi bagaimana kita dewasa dalam konteks bernegara dan berpolitik. Itu yang kita inginkan dan dambakan ke depan.
Oke. Oleh karena itu ya saya ya secara pribadi yang mengajak kepada masyarakat Indonesia, ya tadi pilihan boleh berbeda, politik boleh berbeda, pikiran juga boleh berbeda, tapi tetap kesatuan bersatuan harus kita jaga. Oke. Ya. Ini siapa lagi bangsa ini kalau bukan kita yang jaga? Nah ini kita semua seluruh rakyat Indonesia menjaga bahwa sesungguhnya polarisasi yang terjadi itu juga akibat tadi ya politik yang memang dimunculkan, kembangkan para elit politik. Ya karena memang perbedaan tadi bukan persamaannya yang dilihat, tapi perbedaannya yang dipertebal, yang dipanas-panasi ini yang jadi persoalan kita. Oke. Oleh karena itu ke depan ya ketika kita akan berdemokrasi maka kencang apapun perbedaan pendapat itu maka kita harus siap Ya. untuk Kang Ujang. Ya. berkompetisi dengan cara-cara Oke. sehat. Kang Ujang. Nah, misalkan terkait berdebat, Oke. lalu apapun itu ya tidak boleh melakukan tindakan yang di luar daras termasuk Oke. tindakan kekerasan. Kang Ujang, yang pihak yang memanas-manasi situasi atau meninggikan tensi politik ini yang Anda maksud siapa ini, Kang Ujang? Bahkan di politik itu ada dua cara. Yang pertama itu membangun pencitraan, siapapun ini, mau elit politik maupun siapapun. Yang kedua itu kan membusuk-busuki lawan. Nah, setelah yang kedua inilah yang dilakukan. Jadi memang elit politik kita ya, saya tidak perlu sebutkan Bang, ini bahaya kalau saya sebutkan. Jadi memang ada yang tugasnya juga membusuk-busuki lawan politik. Karena itu bagian daripada strategi politik, membangun pencitraan bagi calonnya dan membusuk-busuki lawan politik itu yang dilakukan. Nah, yang terjadi di kita adalah bagaimana para kontestan itu, para elit politik itu membusuk-busuki lawan politik itu. Maka tadi terjadilah polarisasi, terjadilah berjuta-juta hoax, terjadilah saling fitnah, terjadilah saling menafikan. Ini yang terjadi di narasi politik kita. Oleh karena itu ke depan kita harus sama-sama belajar, harus sama-sama dewasa ya, membangun pencitraan boleh, tetapi membusuk-busuki lawan ini harus dihindari. Karena kalau terus membusuk-busuki lawan, maka kalau saling membusuki, maka tadi persoalan pertentangan elit dan pertentangan polarisasi tidak akan pernah selesai. Ya. Saya tidak mau menuduh siapa-siapa, tapi konflik itu munculkan dan ditumbuhkan oleh sekelompok orang yang memang tadi ya sebagai bagian dari strategi pembusukan lawan terhadap lawan politik gitu. Oke, tapi apapun motifnya, entah apa itu karena polarisasi kah, tapi sekali lagi tentu tidak dibenarkan apa yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan. Itu poin utamanya. Saya sapa ada Kak Harudin, Koordinator BMSI. Selamat malam Kak Harudin, selamat bergabung. Selamat malam Bang. Ya, nanti saya akan ke Anda, tapi saya akan ke Mbak Nong dulu. Mbak Nong, apa pandangan Anda, tanggapan Anda ketika ini kemudian dianggap sebagai sinyal atau cermin bahwa polarisasi kian tajam di tengah-tengah masyarakat? Iya, itu saya setuju. Dan memang kan kita rasakan semua ya gitu. Meskipun misalnya Presiden Jokowi pasca pemilu kemarin itu merangkul lawannya, tetapi kayaknya sisa-sisa di masyarakat itu masih sangat terasa sekali. Dan banyak sekali kelompok-kelompok yang apapun motifnya, apapun alasannya itu memanfaatkan situasi seperti ini. Apakah karena mereka itu berposisi sebagai oposisi atau sebagai kelompok yang kecewa karena organisasinya dibubarkan lah, dan banyak sekali faktor yang kemudian itu masih terasa sekali polarisasi atau juga karena kalah dan lain-lain gitu. Tapi situasi seperti itu tentu saja tidak kemudian membuat atau menciptakan masyarakat untuk melakukan yang namanya tindakan kekerasan. Kalau misalnya perbedaan atau polarisasi seperti itu masih dalam tataran katakanlah berdebat, katakanlah perbedaan pandangan saja begitu ya? Di Twitter atau di media sosial gitu ya, itu mungkin tidak masalah. Tetapi kalau sudah pada tindakan fisik, itu maka itu sudah sangat kriminal. Maka aparat itu harus tegas untuk mengusutnya, karena itu kalau tidak dilakukan tindakan yang tepat dan tegas,
itu bisa merembet kemana-mana dan akan kayak memberikan semacam amunisi juga buat kelompok-kelompok yang selama ini selalu memakai tindakan kekerasan untuk bertindak, oh ini aparat bisa dibohongin lah, bisa apa gitu. Itu yang kita khawatirkan. Karena itu ya kita betul-betul sangat berharap sekali kepada aparat untuk tetap cepat ya, tegas gitu. Oke. Supaya hukum, dalam hal ini lagi-lagi kita kembali ke hukum, itu harus betul-betul diterapkan gitu. Oke. Menurut Anda atau dari mungkin hasil diskusi Anda dengan kawan-kawan, siapa pihak-pihak yang menurut Anda memang memanfaatkan situasi kemarin sehingga melakukan aksi-aksi kekerasan ini? Kalau kami sih sebenarnya terus terang tidak berani untuk menunjuk kelompok mana atau siapa gitu ya, karena itu nanti akan bersifat fitnah juga ya, dan itu sebenarnya kami serahkan kepada pihak aparat untuk menyelidiki itu semua. Karena sebenarnya dengan teknologi sekarang yang ada video, ada foto, itu gampang sekali untuk mengidentifikasi siapa itu pelaku, kaitannya dengan siapa, jaringannya itu kemana, kemudian sebagai kelompok apa, dan lain-lain. Sekarang secara teknologi itu mudah. Dan itu aparat bisa melakukan itu. Sementara kalau misalnya, kalau kami itu kan hanya menduga-duga gitu kan. Menduga-duga dan itu ya bisa salah gitu kan. Oleh karena itu saya pribadi sangat percaya aparat bisa melakukan investigasi, melakukan penyelidikan terkait pelaku-pelaku yang melakukan kekerasan terhadap Bang Ade Armando. Dan kita tunggu gitu. Dan semoga ini tidak akan mengecewakan ya. Dan saya berharap sekali dengan aparat untuk bisa melakukan itu. Baik, kita coba kedengarkan Kak Harudin, Koordinator BMSI. Kak Harudin, memang sangat disayangkan ya bahwa aksi kemarin yang berjalan tertib tapi harus tercoreng karena ada peristiwa anarkistis dan juga kekerasan yang bukan dilakukan oleh kelompok mahasiswa. Dari sisi mahasiswa sebenarnya bagaimana melihat acara atau aksi setelah kalian bubar? Karena itu kan yang kemudian disebut pelaku-pelaku ini melakukan aksinya setelah masa itu bubar. Seperti apa sebetulnya situasi kemarin, Kak Harudin? Ya, kita di DPR RI saat itu sampai pukul 15.00 dijemput sama kita meminta ya pimpinan DPR RI agar menjumpai kita, naiklah di atas mobil komando bersama Kapolri. Dan ketika kita di atas mobil komando, itu kita dilirik sama kawan-kawan aliansi yang lain selain dari aliansi BMSI saat itu. Oke. Dan saat itu kita melihat bagaimana menjadi fokus di mobil komando aliansi BMSI ini, dan ternyata pasca turun dari situ muncullah terkait tentang kericuhan tersebut, dan kita melihat ada potensi kericuhan sehingga kita menarik massa untuk mundur, jangan sampai kita mengorbankan masa aksi seperti itu. Jadi seperti itu kondisi saat itu. Oke. Anda atau teman-teman BMSI juga tidak mengetahui siapa saja elemen-elemen masyarakat lain yang masuk ke dalam kerumunan mahasiswa, mungkin memanfaatkan situasi dan akhirnya berbuat anarkistis? Ya, kalau terkait tentang penyusup ataupun provokasi, tentu ketika kita tahu, tentu tidak akan tidak akan ada namanya penyusup. Namun dari kita, antisipasi dari kita adalah bagaimana setiap kampus ataupun setiap aliansi yang tergabung di BMSI saat tanggal 11 April 2022 agar melihat anggotanya yang tergabung jangan sampai ada penyusup dan tidak dikenali sehingga memprovokasi masa aksi saat tersebut. Karena kita fokus pada substansi tuntutan kita bersama kajian kita. Karena dari beberapa tuntutan itu sudah ada yang dijawab oleh pemerintah, namun masih ada beberapa tuntutan, 18 tuntutan yang kepada presiden dan 4 tuntutan kepada wakil rakyat. Itu yang hari ini yang perlu kita kawal, jangan sampai adanya isu kekerasan ini itu menjadi menutup tuntutan kita. Jadi kita fokus pada bagaimana hari ini terkait tentang tuntutan kita. Dan kita bergerak pun bukan dasar kepentingan siapapun dan kepentingan kelompok tertentu, tapi bagaimana hari ini kita bergerak pada kepentingan rakyat, bagaimana kita mahasiswa mendengar curhatan hati orang tua kita, dan juga kita bergerak berdasarkan hati nurani kita. Dan kita bergerak berdasarkan prinsip seperti itu.
Sejak awal polisi sudah mewanti-wanti bahwa demonstrasi ini juga berpotensi disusupi atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain yang punya kepentingan yang lain, entah itu kepentingan politik dan lain sebagainya. Itu dikalkulasi tidak oleh rekan-rekan dari BMSI? Iya, kita sudah mengantisipasi jauh sebelum tanggal 11 April 2022. Bagaimana strategi kita adalah memang kita mengumumkan titik aksi kita ada di Istana Negara. Padahal kita sudah melakukan pada tanggal 21 Oktober 2021 saat memperingati 7 tahun kegagalan Presiden saat itu. Kemudian ada 12 tuntutan saat itu dan juga pada tanggal 22 Maret kita membawa hashtag Presiden Jokowi mengkhianati rakyat. Saat itu rakyat bangkit melawan, ada 6 tuntutan saat itu yang kita kawal, jadi ada 18 tuntutan. Kemudian melihat menunggu respon 14 hari ke depan, kita akan kembali turun bersama kawan-kawan aliansi mahasiswa. Jadi yang ingin bergabung kepada aliansi BMC, silakan kita garap pada tanggal 11 April. Dan komunikasinya jauh sebelum tanggal 11 April, yakni tanggal 10 April pukul 18.00, itu batasan untuk berkomunikasi siapa saja yang tergabung dalam gerakan pada tanggal 11 April 2022. Jadi memang kita umumkan masih di Istana Negara ketika pada pukul 18.00 pada tanggal 10 April itu baru kita umumkan ke DPR RI agar dapat menghindari bagaimana kelompok-kelompok tertentu yang kira-kira masanya sedikit masuk ke dalam gerakan kita sehingga membawa kepentingan-kepentingan kelompoknya ataupun kepentingan politik sehingga kita independensi itu tidak ada lagi. Itu yang perlu kita jaga saat ini dan itu menjadi pembahasan kawan-kawan saat konsolidasi dan diskursus yang sering kita adakan seperti itu. Oke, dan Anda juga menyadari bahwa ternyata aksi yang dilakukan itu dimanfaatkan oleh sejumlah kelompok yang lain? Ya, dimanfaatkan atau tidaknya, tapi kita fokus pada bergerak pada tuntutan kita, bagaimana hari ini kita mendapati keresahan, bagaimana hari ini pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidaklah pro terhadap rakyat, kebijakan yang manfaatnya tidaklah besar kepada rakyat. Dan hari ini kita mengingatkan pada pemerintah bahwa ada yang mengawasi, ada yang mengontrol. Dan pada tanggal 11 April kita ingin menyadarkan wakil rakyat, kita berikan hadiah korek kuping agar mendengarkan aspirasi rakyat, bukan aspirasi partainya. Itu yang perlu substansi, yang perlu kita tekankan. Dan juga terkait tentang kekerasan tersebut, ya kita sangat menyayangkan bagaimanapun ya kekerasan itu tidak bisa kita benarkan seperti itu. Oke, kita break dulu Bapak Ibu, nanti segmen terakhir dialog saya akan ke Kang Ujang dan juga ke Mbak Nong. Yang jelas ini sudah menjadi isu nasional, menjadi sorotan publik dan sekali lagi juga ini dinilai insiden kemarin juga kembali mengkristalkan polarisasi yang terjadi. Nah ini sejauh mana ini Kang Ujang implikasinya terhadap tensi politik setelah insiden penyerangan yang terjadi atau pemukulan terjadi pada Bung Ade Armando kemarin. Kami harus break, kita akan segera kembali sesaat lagi. Baik, kita masuk ke segmen terakhir Bapak Ibu di dialog pada malam hari ini. Saya mau ke Mbak Nong sekarang. Mbak Nong, ini sudah menjadi pemberitaan secara nasional, bahkan juga dikhawatirkan insiden ini juga semakin mengkristalkan polarisasi yang terjadi. Mengutip dari apa yang disampaikan dari Mbak Grace Natalia dalam akun Instagramnya bahwa setelah ini Bang Ade justru mengatakan, jangan kalian pikir saya akan takut dan diam. Saya justru akan semakin gila setelah ini. Apa penjelasannya dari maksud ini, Mbak Nong? Tidakkah ini kemudian bisa dianggap sebagai memanas-manasi lagi situasi, semakin membuat keterbelahan lagi, Mbak Nong? Saya sebenarnya tidak mendengar langsung pernyataan Bang Ade seperti itu ya, mungkin saya sendiri ya. Cuma mungkin perlu dipahami bahwa ketika kita diperlakukan seperti Bang Ade, tentu saja kan emosi kita itu langsung naik, langsung tinggi. Siapa sih yang nggak diperlakukan seperti itu? Sebenarnya ada dua kemungkinan. Ada yang langsung takut, diem gitu kan. Ada yang kemudian ya seperti itu, langsung respon tinggi gitu. Nah mungkin Bang Ade adalah termasuk seperti itu. Tapi mungkin juga dalam proses selanjutnya saya berharap tidak seperti itu. Artinya gini, bahwa peristiwa ini kemudian tidak membuat Bang Ade diam itu betul ya.
Karena kalau Bang Ade diam dan kemudian takut gitu, itu kan teror terhadap Bang Ade atau penyerangan terhadap Bang Ade itu kan dianggap berhasil untuk membungkam Bang Ade gitu selamanya, istilahnya kan seperti itu. Tetapi mungkin dengan peristiwa ini kemudian kita bisa mengevaluasi atau khususnya Bang Ade sendiri bisa mengevaluasi cara atau mungkin strategi yang mesti disampaikan oleh Bang Ade terkait mengungkapkan pemikiran-pemikirannya. Tapi bukan berarti kemudian Bang Ade kemudian terbungkam, tidak. Gitu. Karena kami juga tidak mau dan juga menolak kalau cara seperti ini, kalau kemudian membuat Bang Ade diam, itu kan artinya berhasil. Dan itu bisa terjadi kepada siapa saja. Kalau ingin membungkam seseorang, ya harus dilakukan seperti yang kepada Bang Ade lakukan. Itu kan nggak sehat. Itu bisa menjadi presiden yang istilahnya karena Bang Ade bisa diperlakukan seperti itu, dibungkamkan, didiamkan, dibunuh istilahnya pemikirannya gitu. Dan itu bisa terhadap yang lain-lain jadi seperti itu. Makanya kemudian kita menolak cara-cara teror dan kekerasan seperti yang dilakukan oleh kelompok atau orang-orang yang menyerang kepada Bang Ade. Dan sekarang sebenarnya momentum kepada masyarakat gitu loh, supaya jangan takut gitu. Jangan takut, ini mungkin teror, tapi jangan takut gitu untuk tetap bersuara, untuk tetap berpendapat gitu. Dan serahkan semua pelaku atau penyerang, si pemukul itu kepada polisi, kepada hukum. Itu yang harus diselesaikan gitu. Jadi jangan kemudian ini Bang Ade gitu yang jadi fokusnya itu jangan kemudian kepada yang tadi dikutip oleh Mas Reinhardt ya. Oke. Jadi itu sih kalau saya melihatnya Mas Reinhardt. Oke, jadi peristiwa kemarin juga tidak akan kemudian mengubah seorang Ade Armando, kira-kira gitu ya Mbak Nong, akan tetap kemudian menyuarakan seperti yang selama ini mungkin dilihat publik sikap dari seorang Ade Armando? Harus Mas Reinhardt, karena kalau misalnya Bang Ade itu berubah ya, itu berarti tujuan atau keinginan dari para pelaku yang menyerang Bang Ade itu kan dianggap kemudian berhasil gitu loh. Jadi justru jangan mengubah Bang Ade. Bang Ade itu ya memang seperti itu gitu. Kami berharap juga seperti itu. Tapi kemudian jangan kemudian dijadikan bahwa itu nanti akan bisa menciptakan polarisasi atau memicu polarisasi baru dan lain-lain. Malah akan memperteguh. Oh tidak, karena kita ini kan negara hukum. Apa yang dilakukan orang-orang kepada Bang Ade itu adalah kriminal. Oke, ya. Kriminal, kekerasan itu adalah urusan aparat. Gitu. Harus diselesaikan, harus diusut tuntas. Sementara individu-individu seperti Bang Ade misalnya tetap harus difasilitasi, tetap dibebaskan untuk berekspresi dengan pemikiran-pemikirannya yang selama ini memang Bang Ade lakukan. Oke. Gitu. Oke. Baik, saya ke Kang Ujang. Kang Ujang, sejauh mana ini implikasinya bisa kembali memanaskan tensi politik? Mungkin hidup lagi istilah kadrun cebong yang sebenarnya juga tidak mati tapi sempat agak redup begitu ya. Tapi setelah ini menurut Anda apakah ini juga berpotensi kemudian meninggikan lagi tensi itu atau ini bisa segera diatasi atau bagaimana Kang Ujang? Ya tadi saya membahas ya di GBK dengan teman-teman gitu dengan tadi ya apakah betul yang disampaikan oleh Bang Ade Armando tadi gitu kan. Ini sebenarnya ya kita sama-sama introspeksi lah. Kan kalau ada asap pasti ada api, ada sebab, ada akibat, ada aksi, ada reaksi. Ya kita tidak tahu orang-orang yang tadi ya brutal itu ya yang menghakimi, yang melakukan tindakan kekerasan Bang Ade itu kita tidak tahu apakah memang tadi pikiran-pikiran Bang Ade yang dulu yang tidak pendapat dengan kelompok mereka atau seperti apa. Tapi kan ada sebab dan ada akibat itu yang kita harus introspeksi bersama. Oleh karena itu tadi pikir ya sebenarnya harusnya ke ranah hukum dulu, silakan di polisi tuntut, diselesaikan secara hukum gitu ya, seadil-adilnya, agar ketahuan apa motifnya, siapa pelakunya, sehingga tuntas persoalan ini. Okay. Nah memang tadi dibahas juga pernyataan yang Bang Reinhardt katakan, ini yang juga tadi di lapangan di kita yang menjadi diskusi juga, diskusi kecil gitu ya, ini sedikit banyak akan
kontroversial juga di masyarakat karena menganggap nanti Pak ini nangkang gitu. Nah ini koreksi kita bersama lah Bang Nong ya. Jika saya koreksi, masyarakat Indonesia koreksi, ada juga introspeksi, kita bersama-sama untuk menjaga. Saya percayalah, ini semua orang baik, anak-anak bangsa yang memang sama-sama pikir untuk memajukan Indonesia. Perbedaan pendapat harus kita sama-sama menghargai, tapi soal kekerasan harus kita tolak bersama-sama. Tapi tadi introspeksi menjadi penting, Bang. Kata kunci dari saya malam hari ini introspeksi kepada kita semua, begitu. Ya, introspeksi kepada kita semua. Kang Ujang lebih jauh ya, di luar soal insiden ini, beberapa kali kita lihat aksi-aksi mahasiswa ini kerap kali kemudian dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab ya, baik itu yang sifatnya anarkis misalnya anarko atau kemudian pihak-pihak yang punya kepentingan politik. Ini potret ini apa? Cermin dari apa sebenarnya Kang Ujang? Mengapa kemudian setiap aksi mahasiswa itu muncul kelompok-kelompok lain yang ikut menunggangi dalam tanda kutip? Apakah mungkin ada aktor politiknya kah? Atau ada kepentingan yang lain kah Kang Ujang? Karena ada momentum. Ketika ada gerakan mahasiswa yang apalagi itu berskala besar, itu ada momentum. Momentum bisa masuk untuk membuat menunggangi, untuk melakukan kerusuhan, bahkan untuk membuat gerakan lain yang berbeda dengan tuntutan mahasiswa itu. Nah saya setiap pola gerakan pasti akan sama. Kapanpun, dimanapun, misalkan nanti BMSI demo lagi nanti gitu ya, beberapa bulan berikutnya, itu pasti juga akan ada pihak-pihak yang menggunakan dan memanfaatkan itu. Karena ada momentum untuk bisa mohon maaf ya, kontra terhadap pemerintah. Misalkan tadi ada isu-isu ingin menurunkan Jokowi padahal bukan tuntutannya gitu, bukan tuntutan mahasiswa. Itu momentum itu ketemu antara pergerakan mahasiswa dengan orang yang tidak bertanggung jawab itu. Nah, oleh karena itu tema tapi yang besar-besaran itulah momentum hak-hak tertentu itu untuk masuk untuk menebar kebencian, untuk melakukan tindakan kekerasan, untuk membuat kerusuhan. Dan ini akan terjadi setiap momen demonstrasi dan mahasiswa pasti tahu itu, kepolisian juga pasti tahu itu, kita semua rakyat Indonesia juga tahu karena itu ada momentum, Bang. Oke, ada momentum yang kemudian dimanfaatkan ya. Saya terakhir ke Kak Harudin. Jadi Kak Harudin setelah aksi kemarin, halo? Oke, ya. Setelah aksi kemarin apa evaluasi dari teman-teman BMSI? Evaluasi Bang ya. Ya, bagaimana hari ini gerakan mahasiswa, bagaimana kita sudah menyerukan ya, bagaimana aliansi mahasiswa untuk bergabung dalam gerakan pada tanggal 11 April 2022. Namun ya masih ada perbedaan dan pandangan terkait tentang tuntutan kita, bagaimana diisukan terkait tentang adanya kepentingan politik. Namun hari ini kita tegaskan bahwa gerakan mahasiswa betul-betul murni bagaimana gerakan yang tergerak dari hati nuraninya, bagaimana mendapatkan cerita dari orang tuanya, bagaimana kerasahan jeritan-jeritan rakyat hari ini dari orang tua setiap mahasiswa yang turun saat itu. Dan itu yang pertama kita lihat, dan kemudian kita memilih kajian dan tuntutan ya balik kepada substansinya, bagaimana hari ini tuntutan tersebut yang perlu kita kawal, bagaimana hari ini Presiden H-1 sebelum aksi berlangsung hari Minggu tanggal 10 April membuat sebuah rapat terkait tentang pemilu 2024. Bahkan sudah dilantik KPU dan Bawaslu-nya untuk bagaimana jalannya. Dan kita perlu mengawasi dan mengontrol bagaimana terjalannya pemilu ini pada tanggal 14 Februari 2024. Itu menjadi tugas kita bersama. Dan ke depan masih ada hari-hari akan kita, dan kita saat ini kita perlu konsolidasi sama kawan-kawan BMSI untuk mengatur kembali eskalasi gerakan. Karena hari ini bukanlah puncak dari gerakan mahasiswa, tapi hari ini adalah puncak gelombang pertama untuk mengingatkan kepada pemerintah, janganlah membuat kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat, kebijakan yang tidak ada manfaatnya untuk rakyat. Rakyat hari ini membutuhkan kesejahteraan. Janganlah berpihak pada pengusaha-pengusaha ataupun korporat ataupun oligarki. Hari ini bagaimana kembali kepada rakyat, sesuaikan koridornya, agar bagaimana hari ini ketika saat ini pemerintah harus berpihak pada rakyat, kebijakan yang dikeluarkan bermanfaat. Seperti itu yang perlu ditekankan agar menjadi pengingat bahwa keluar dari koridor maka mahasiswa kembali bergerak untuk membuat gelombang-gelombang berikutnya. Jadi itu yang sebenarnya tujuan bagaimana menjadi shock terapi untuk pemerintah, dan tuntutan itu ketika tidak terjawab maka akan menjadi bom waktu
akan dikeluarkan ketika hari ini pemerintah tidak merealisasi atau mengabulkan menjawab terkait tentang tuntutan kita. Oke, Seperti baik. Baik, jadi meskipun ditunggangi, disusupi, tapi tetap fokusnya adalah kepada tuntutan yang disampaikan oleh para mahasiswa. Kita serahkan kepada pihak kepolisian terkait dengan pelaku kekerasan dan mudah-mudahan setelah insiden kemarin semua pihak sekali lagi bisa menahan diri dan juga bisa mengevaluasi diri untuk kepentingan bersama bangsa Indonesia. Terima kasih banyak Kang Ujang, Mbak Nong, Kak Harudin, terima kasih banyak. Mbak Nong titip salam untuk Bung Ade Armando, semoga segera pulih dalam masa pemulihan. Cepat sembuh. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu, selamat malam, sehat selalu. DPR hari ini mensahkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi undang-undang. Newscast akan segera kembali.